Bayangkan dunia di mana kita bisa bekerja, bermain, dan berinteraksi di dunia digital yang terasa seperti dunia nyata. Bukan hanya sekedar internet atau game biasa, tetapi sebuah realitas baru yang benar-benar mengubah cara hidup kita. Itulah konsep metaverse. Dan hari ini kita akan membahas buku The Metaverse and How It Will Revolutionize Everything karya Matthew Ball. Buku ini menjelaskan bagaimana metaverse akan mengubah ekonomi, teknologi, bahkan kehidupan sosial kita. Apa yang membuat metaverse begitu penting? Dan apakah kita sudah siap untuk revolusi ini? Sederhananya, metaverse adalah versi baru dari internet yang berbentuk dunia virtual 3D yang bisa kita masuki, jelajahi, dan bahkan tinggal di dalamnya. Tidak seperti internet saat ini yang berbasis teks dan gambar, metaverse bersifat lebih interaktif dan imersif. Matthew Ball menjelaskan bahwa metaverse bukan hanya tentang game atau VR, tetapi sebuah jaringan dunia digital yang terus berkembang dan saling terhubung, tempat di mana kita bisa bekerja, belajar, bersosialisasi, bahkan berbisnis. Ciri-ciri utama metaverse menurut buku ini, pertama, selalu aktif dan tidak bisa dimatikan. Metaverse terus berjalan meskipun kita tidak sedang online. Kedua, dunia virtual yang saling terhubung, tidak hanya satu aplikasi atau game, tetapi berbagai dunia digital yang bisa diakses kapan saja. Ketiga, ekonomi digital penuh. Kita bisa membeli, menjual, dan memiliki aset digital seperti tanah, virtual, pakaian avatar, atau mata uang kripto. Keempat, bisa diakses dari berbagai perangkat, baik dari VR headset, PC, atau smartphone. Nah, selanjutnya gue akan membahas tentang bagaimana potensi teknologi yang kita gunakan sehari-hari, yang berdekatan dengan kita sehari-hari, dari apa yang kita lihat, itu mampu membentuk potensi-potensi terbentuknya metaverse yang akan mengubah banyak aspek dalam dunia kita. Gue akan bahas di chapter selanjutnya. Lalu, bagaimana metaverse bisa bekerja? Matthew Ball menjelaskan bahwa ada beberapa teknologi utama yang menjadi fondasi metaverse. Yang pertama, virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR membuat pengalaman digital terasa lebih nyata. Yang kedua, blockchain dan NFT memungkinkan kepemilikan aset digital yang unik dan transaksi yang aman. Yang ketiga, AI, Artificial Intelligence, membantu menciptakan dunia virtual yang lebih dinamis dan interaktif. Yang keempat, ada cloud computing dan edge computing, menyediakan infrastruktur untuk menjalankan dunia metaverse dengan kecepatan tinggi. Dan kelima, 5G dan internet berkecepatan tinggi memungkinkan akses metaverse dengan latensi rendah di seluruh dunia. Jadi, tanpa teknologi ini, metaverse tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini selanjutnya gue akan muncul dengan pertanyaan besar, yaitu bagaimana metaverse bisa mengubah dunia? Dan ini akan gue bahas di chapter selanjutnya. Nah, bagaimana sih metaverse bisa mengubah dunia? Misalnya, kalau kalian yang punya rutinitas pergi ke kantor setiap pagi, kalian terikat jam kantor dan harus melakukan tugas-tugas kantor sesuai dengan jamnya. Tetapi, metaverse hadir bisa mengubah fleksibilitas pekerjaan, seperti Anda misalnya menjadi seorang karyawan yang bisa bekerja dari mana saja dengan avatar digital melalui kantor virtual. Lalu mungkin kalian sudah tidak asing lagi melakukan yang namanya
rapat Zoom meeting. Tetapi dengan adanya metaverse, ini bisa meningkatkan interaktif dengan ruang virtual. Lalu metaverse bisa mengubah sarana hiburan dan sosial. Misalnya mungkin kalian sering mendengar bahwa adanya konser virtual seperti yang sudah dilakukan oleh Travis Scott di Fortnite. Bertemu teman di dunia digital bukan hanya lewat chat atau video call. Lalu metaverse bisa loh mengubah pendidikan seperti ruang kelas virtual. Mahasiswa bisa belajar sejarah dengan menjelajahi dunia kuno secara virtual. Dan mungkin ini akan bisa menjadi hal yang seru. Lalu metaverse bisa mengubah ekonomi digital seperti jual beli tanah virtual di Decentraland atau The Sandbox. Lalu pekerjaan baru seperti desainer avatar, arsitek metaverse, atau event organizer virtual. Tetapi dengan kemajuannya dunia virtual ini atau hadirnya metaverse, tidak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi seperti keamanan dan privasi data yang menimbulkan risiko pencurian identitas digital, lalu ketimpangan akses teknologi. Tidak semua orang punya perangkat VR atau internet cepat. Ketergantungan pada dunia digital, apakah metaverse akan membuat kita lupa dengan dunia nyata? Dari pertanyaan itu, gue akan menjawab di chapter selanjutnya. Matthew Ball percaya bahwa metaverse bukan sekedar tren sementara, tapi revolusi digital yang akan terus berkembang. Sama seperti internet di tahun 1990-an, metaverse saat ini masih dalam tahap awal, tetapi dalam 10-20 tahun ke depan, sepertinya metaverse akan mendominasi dunia. Ini bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Lalu, gimana sih caranya kita bisa bersiap? Yang pertama, gue akan menunjukkan kiat-kiatnya dalam mensiasati perkembangan metaverse ini. Yang pertama, pahami teknologi metaverse, pelajari tentang blockchain, AI, dan VR. Yang kedua, cari peluang bisnis di metaverse seperti investasi, jual aset digital, atau buat konten di dunia virtual. Ketiga, tetap kritis dan selektif. Jangan mudah terjebak hype. Pastikan investasi di proyek metaverse yang benar-benar memiliki nilai berdasarkan analisis-analisis yang sangat penting. Oke teman-teman, kita sudah membahas tentang mengenai metaverse dan mengapa metaverse itu menjadi penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah kesimpulannya.